Ya, pemirsa langsung saja kami akan mengajak Anda untuk menuju ke Gedung Merah Putih KPK untuk memperbaharui informasi terkait OTT terhadap sejumlah pejabat di lingkungan imigrasi, termasuk penahanan wamen IMI Silmi Karim. Sudah ada jurnalis Berita Satu Mita Absari di sana. Selamat siang, Mita. Mita, apakah sudah ada pernyataan terbaru terkait dengan OTT yang terjadi kemarin? Ya, selamat siang, Vin, dan juga pemirsa Berita Satu. Memang KPK tadi melalui juru bicara KPK, Budi Prasetyo, telah menyampaikan bahwa KPK telah resmi menaikkan kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Keimigrasian terkait pengurusan dokumen keimigrasian dari penyelidikan menjadi ke penyidikan. Keputusan diambil setelah gelar perkara pada Rabu malam. Nah, sejauh ini KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dari total 28 orang yang telah diperiksa. Dari 8 orang itu ada salah satunya adalah Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmi Karim yang sebelumnya juga menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada periode 2023 dan juga 2024. Nah, sejauh ini KPK menyebut adanya dugaan alur perintah maupun penerimaan uang yang terjadi saat Silmi menjabat sebagai Dirjen Imigrasi. Untuk lebih lengkapnya berikut pernyataan dari juru bicara KPK Budi Prasetyo. Kemudian berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK juga telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dari total 18 orang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut. Sehingga 10 orang lainnya saat ini berstatus sebagai saksi sehingga dipulangkan. Adapun kepada 8 orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024. Adapun 8 orang tersangka kemudian hari ini langsung dilakukan penahanan. Ya, sementara ini KPK memang belum membuka konstruksi perkara secara lebih rinci, namun penyidik masih mendalami adanya dugaan alur perintah, aliran keuangan maupun juga sejak kapan praktik tersebut berlangsung, karena tembus perkaranya tidak hanya akan disidiki pada rentan periode 2023 hingga 2024, namun juga akan ditarik ke belakang untuk menelusuri awal dugaan perbuatan didugaan melawan hukum. Untuk sejauh ini penyidik KPK telah mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu berupa valuta asing yang diantaranya ada dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura. Nah, sementara ini juga dibocorkan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa adanya nilai pemerasan yang mencapai ratusan miliar rupiah. Nah, namun untuk lebih lengkapnya nanti akan disampaikan pada konferensi pers pada pukul 2 atau 3 sore hari nanti. Nah, sementara itu ke-8 tersangka nantinya akan dikenakan 2 pasal, yakni pasal 12 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait pemerasan oleh penyelenggara negara, kemudian juga pasal 12 huruf B Undang-Undang Tipikor terkait gratifikasi, dan KPK sebenarnya ini menyatakan seluruh pasal yang disangkakan telah terpenuhi. Ini. Iya, Mita, berarti akan ada konferensi pers yang diadakan oleh pihak KPK nanti pada pukul 2 atau 3 sore nanti. Namun selain wamen IMI Silmi Karim, siapa saja pihak yang ditangkap dan telah keluar dari gedung KPK menggunakan rompi tahanan menurut pantauan Anda, Mita? Oke, tadi pada pukul 8:35 ada 8 tersangka yang telah dikeluarkan dari gedung KPK menuju untuk dipindahkan ke rutan KPK. Selain ada wamen IMI Silmi Karim, juga ada pelaksana tugas Dirjen Imigrasi pada periode 2024-2025, yakni Safar Muhammad Godam. Kemudian ada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat yang sebelumnya juga menjabat sebagai Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya, yang bernama Jaya Saputra. Kemudian ada Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tesar Bayu. Kemudian ada Bagus Bramantio yang merupakan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal. Kemudian juga ada Ronald Arman Abdullah yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non-TPI Jakarta Barat, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat pada 2024 dan 2025. Kemudian juga ada Juniadi Sri Priamudi yang bekerja sebagai Ketua Tim Alih Status ITAS. Kemudian terakhir juga ada Gusti Benardiansyah yang merupakan staf sudit izin tinggal. Ini. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Mita Absari. Selamat bertugas kembali.